warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Farah Kamilahudi STMT selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan juga dosen pembimbing saya. Perkenalkan, saya Saidah Harun Saifudni dengan NIM 20423107003 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Pada video kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari bab 1 hingga bab 3 dari metodologi penelitian saya yang berjudul Optimasi Model Mixed Integer Linear Programming atau MLP untuk meminimasi biaya pengolahan limbah restoran. Baik, saya akan memulai dari latar belakang penelitian saya, didasari dari timbulan sampah di Indonesia yang terus meningkat. Karena salah satu jenis sampah yang paling sering dihasilkan oleh masyarakat Indonesia sendiri yaitu adalah limbah makanan atau bisa disebut sebagai food waste. Permasalahan sampah saat ini menjadi salah satu isu lingkungan yang terus mengalami peningkatan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat tentunya, salah satu jenis sampah yang mendominasi adalah limbah makanan atau disebut food waste, yang menurut data KLHK tahun 2025 mencapai sekitar 40,76% dari total sampah nasional. Salah satu sektor yang menghasilkan limbah makanan dalam jumlah besar adalah restoran. Dan restoran yang saya jadikan objek penelitian ini merupakan salah satu penyumbang limbah organik dan organik terbanyak. Selain limbah makanan, restoran juga menghasilkan limbah plastik, botol plastik, tisu, serta plastik wadah makanan lainnya. Apabila limbah tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan meningkatkan jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Selanjutnya kita masuki research gap dari penelitian saya ini. Dari beberapa penelitian yang ada, saya putra, judul penelitian tersebut membahas penelitian implementasi food waste management restoran, yang mana gap antara penelitian saya putra dengan penelitian saat ini yaitu belum menggunakan optimasi. Yang kedua, penelitian dari Ringbing et al. 2024 menerapkan konsep zero food waste di restoran, dan gap yang ada bersifat deskriptif dari penelitian Ringbing et al. Selanjutnya itu dari Vanani et al. 2023, yang mana penelitian ini membahas tentang MLP pada rantai pasok susu berkelanjutan, namun belum diterapkan pada limbah restoran, di mana pada penelitian saya ini saya menggunakan restoran sebagai objek penelitiannya. Selanjutnya itu Bilal et al. 2024, yang mana memanfaatkan limbah makanan restoran sebagai pakan ternak. Pembedanya pada penelitian ini berfokus pada aspek teknis pengelolaan limbah menjadi pakan, namun belum ada optimasi menggunakan MLP. Yang terakhir yaitu adalah Garinda et al. 2025, yang mana penelitian ini membahas evaluasi kandungan nutrisi limbah makanan restoran, namun belum mempertimbangkan bagaimana menentukan jumlah limbah yang optimal untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Penelitian tersebut masih berfokus pada aspek pengolahan atau pemanfaatannya saja dan belum mengintegrasikan seluruh jenis limbah restoran ke dalam suatu model optimasi matematis yang mampu menentukan alternatif pengolahan terbaiknya. Maka, penelitian saya ini dari beberapa penelitian yang saya jadikan referensi, belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan klasifikasi limbah restoran dengan model optimasi MILP atau Mixed Integer Linear Programming dalam sistem pengolahan limbah secara terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan Mixed Integer Linear Programming atau MLP untuk menentukan alokasi pengolahan limbah restoran yang paling optimal sehingga biaya pengolahan dapat diminimalkan dan limbah yang dibuang ke TPA dapat dikurangkan. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang tersebut. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik dan klasifikasi limbah yang dihasilkan pada restoran. Yang kedua, bagaimana membangun model optimasi MILP untuk meminimalkan biaya pengolahan limbah di restoran. Yang ketiga, bagaimana hasil optimasi model MILP dalam meminimasi biaya dibandingkan dengan kondisi existing. Selanjutnya, tujuan dari penelitian saya ini ada tiga, diantaranya yang pertama, mengidentifikasi karakteristik dan klasifikasi limbah restoran berdasarkan jenisnya. Yang kedua, mengembangkan model optimasi MLP untuk meminimasi pengolahan limbah restoran. Dan yang terakhir, menentukan alokasi pengelolaan limbah optimal yang menghasilkan biaya paling minimum untuk setiap jenis limbah. Selanjutnya, batasan dari penelitian saya ini ada 4 batasan pada penelitian saya kali ini. Yang pertama, yaitu penelitian hanya berfokus pada limbah yang berasal dari restoran. Kedua, penelitian membahas kandungan. Penelitian ini tidak membahas kandungan nutrisi maupun uji kualitas pakan ternak yang dihasilkan dari limbah makanan. Yang ketiga,
Pemodelan yang dilakukan berfokus pada identifikasi aktor, aliran material, dan hubungan antar aktor dalam rantai pasok limbah makanan. Yang keempat, penelitian hanya membahas limbah sisa makanan seperti tulang bebek atau ayam, nasi, sayuran, dan lain-lain, dan sampah non-organik seperti plastik, sedotan, kemasan makanan, dan juga tisu. Selanjutnya adalah kerangka konseptual penelitian ini. Kerangka konseptual ini menggambarkan alur penelitian mulai dari aktivitas operasional restoran yang menghasilkan berbagai jenis limbah, yang mana jenis limbah pada restoran tersebut diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu limbah sisa makanan, limbah plastik, dan juga limbah residu. Dari hasil klasifikasi kemudian digunakan sebagai input dalam model optimasi mixed integer linear programming dengan mempertimbangkan jumlah limbah, biaya pengolahan, kapasitas fasilitas, serta pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan limbah tersebut. Melalui proses optimasi, model akan menentukan alokasi terbaik untuk setiap jenis limbahnya, yang mana nantinya untuk jenis limbah sisa makanan akan diarahkan menjadi bahan baku pakan ternak. Selanjutnya, limbah plastik akan diarahkan menuju bank sampah untuk didaur ulang, sedangkan limbah residu seperti tisu dan produk pembungkus makanan akan dialokasikan ke tempat pembuangan akhir. Sehingga output yang diharapkan dari penelitian ini yaitu meminimasi biaya pengolahan limbah restoran serta mendukung penerapan konsep circular economy. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari bulan Agustus hingga bulan Januari. Lokasi penelitian ini berada pada restoran di Kota Gresik yang memiliki aktivitas operasional tinggi sehingga menghasilkan limbah dalam jumlah yang cukup besar untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer akan diperoleh melalui observasi dan juga wawancara secara langsung dengan pihak restoran untuk memperoleh informasi mengenai jenis limbah, jumlah limbah yang dihasilkan dari restoran tersebut, dan sistem pengolahan sampah atau limbah yang diterapkan pada restoran tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur seperti jurnal ilmiah, buku, atau laporan terkait pengolahan limbah restoran yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan model MLP tersebut. Selanjutnya, hadir penelitian diawali dengan identifikasi masalah mengenai tingginya timbulan limbah restoran. Selanjutnya, dilakukan studi literatur untuk memperoleh dasar teori mengenai pengolahan limbah restoran dan metode MLP. Tahap berikutnya yaitu pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian dilakukan identifikasi dan klasifikasi limbah yang dihasilkan oleh restoran tersebut. Setelah semua data diperoleh, dilakukan penyusunan model optimasi yang terdiri atas indeks, parameter, variabel keputusan, fungsi tujuan, dan kendala yang akan dijelaskan pada saat selanjutnya, yang mana model tersebut kemudian dijalankan untuk memperoleh solusi optimal yang selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan kondisi existing sebelum akhirnya ditarik kesimpulan penelitian. Selanjutnya, pada model optimasi ini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama adalah indeks, yaitu penanda jenis limbah dan alternatif pengolahannya. Ditandai dengan I yang merupakan jenis limbah restoran, yang kemudian indeks J merupakan alternatif pengolahan limbahnya. Yang kedua adalah parameter. Parameter meliputi jumlah limbah, biaya pengolahan, kapasitas fasilitas, pendapatan dari pemanfaatan limbah, serta kapasitas pengangkutan. Sedangkan variabel keputusan menunjukkan jumlah limbah yang akan dialokasikan ke masing-masing alternatif pengolahan, di mana XIJ sama dengan jumlah limbah jenis I yang dialokasikan ke alternatif pengolahan J kilo per harinya. Nilai variabel inilah yang nantinya akan dicari oleh model optimasi agar menghasilkan solusi yang terbaik. Selanjutnya yaitu matriks alternatif pengolahan limbah restoran. Berdasarkan klasifikasi limbah yang telah dilakukan, setiap jenis limbah memiliki alternatif pengolahan yang berbeda. Sisa makanan nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak ataupun nanti sebagian kecil dibuang ke TPA apabila tidak dimanfaatkan. Botol plastik dan plastik akan dialokasikan ke bank sampah untuk didaur ulang, dan limbah residu berupa tisu dan pembungkus makanan hanya dapat dialokasikan ke TPA karena tidak dapat didaur ulang. Matriks ini menjadi dasar dalam penyusunan kendala pada model optimasi. Selanjutnya, fungsi tujuan. Penelitian ini adalah meminimalkan total biaya pengolahan limbah restoran. Biaya tersebut dihitung dari biaya pengolahan setiap jenis limbah yang dikurangi dengan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan limbah yang mana memiliki nilai ekonomi. Yang mana fungsi tujuan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu min Z atau minimal Z, yaitu biaya pengolahan limbah sama dengan sigma CIJ kali XIJ dikurangi sigma RIJ kali XIJ.
Agar solusi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi nyata, model memiliki beberapa kendala, yaitu seluruh limbah harus dialokasikan ke salah satu alternatif pengolah limbah. Yang kedua, jumlah limbah tidak boleh melebihi kapasitas masing-masing fasilitas. Selanjutnya, setiap limbah hanya boleh dialokasikan ke alternatif yang sesuai. Terakhir, serta seluruh variabel keputusan harus bernilai non-negatif. Baik, demikian pemaparan hasil dari bab 1 hingga bab 3 metodologi penelitian ini. Saya berharap penelitian ini dapat menghasilkan model optimasi yang mampu membantu pengambilan keputusan dalam pengolahan limbah restoran secara lebih efisien, serta mendukung penerapan konsep sirkular ekonomi melalui pemanfaatan kembali limbah yang masih memiliki nilai ekonomi. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.